Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Fajar Setiawan. Saya di sini sebagai moderator dari seminar proposal teman kita, yakni Anissa Agustina Miranti, dengan topik kelayakan finansial usaha selondok pada hobi industri makanan ringan di kasus di Desa Sidimulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Kepada saudari Anissa Agustina Miranti, dipersilakan. Terima kasih Putra Fajar untuk waktunya telah bersedia menjadi moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya dengan judul yaitu kelayakan finansial usaha selondok pada home industri makanan ringan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Ubi kayu atau singkong adalah bahan pangan sumber karbohidrat. Peningkatan nilai ekonomi ubi kayu dapat dilakukan dengan mengolah ubi kayu menjadi berbagai macam produk, baik dalam bentuk basah maupun kering. Permasalahan umum bagi industri pengolahan ubi kayu adalah beberapa industri belum bisa mengoperasikan pabriknya secara maksimal karena pasokan ubi kayu yang tidak merata setiap tahunnya. Kelangkaan bahan baku ubi kayu bagi industri pengolahan ubi kayu menyebabkan terjadinya gangguan produksi sehingga penerimaan menjadi menurun. Selondok adalah makanan ringan berbentuk kerupuk yang terbuat dari bahan dasar singkong. Karena dibuat dari bahan singkong, selondok tak hanya menjadi cemilan yang numpang lewat di perut, tetapi juga bisa membuat perut kenyang. Selondok merupakan makanan ringan yang banyak digemari di semua kalangan. Usaha home industri makanan ringan ini juga salah satu usaha yang memproduksi selondok. Dapat dilihat data luas lahan, produksi, dan produktivitas ubi kayu di Provinsi Lampung pada tahun 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015 sampai 2020, data luas lahan produksi dan produktivitas ubi kayu mengalami fluktuasi. Data tersebut bersumber dari BPS Tanaman Pangan Provinsi Lampung pada tahun 2021. Tabel 2 menjelaskan tentang data luas lahan produksi dan produktivitas ubi kayu terbesar di 5 kabupaten atau kota Provinsi Lampung pada tahun 2021. Dapat dilihat bahwa Lampung Tengah berada pada tingkat pertama di lima besar kabupaten atau kota Provinsi Lampung yang menghasilkan produksi ubi kayu terbesar. Data tersebut bersumber dari data BPS Tanaman Pangan Provinsi Lampung pada tahun 2021. Tujuan dari tugas akhir ini yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis biaya produksi dan penerimaan usaha stik singkong pada usaha home industri Sidomulyo, Kecamatan Punggur. Yang kedua, menganalisis kelayakan finansial selondok di Desa Sidomulyo, Kecamatan Punggur. Yang ketiga, menganalisis sensitivitas usaha selondok di Desa Sidomulyo, Kecamatan Punggur. Dapat dilihat kerangka pemikiran, yaitu dari usaha selondok, saya menjelaskan tentang masalah, yaitu ketidakpastian harga bahan baku. Yang kedua, ketidakpastian penerimaan atas investasi. Lalu input, ubi kayu, tepung tapioka, garam, prosesnya, pengemasan, pencucian, pengukusan, penyetakan, penggorengan, outputnya menjadi selondok. Yaitu terus dari input itu kita menuju tentang harga input, biaya produksi, keuntungan, penerimaan, dan harga jual. Analisis kelayakan finansial
ZBC, IRR, NPV, dan PBP. Sensitivitas, layak atau tidak layaknya, pengembangan usaha, lalu evaluasi usaha. Manfaat penulisan bagi peneliti dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan bagian dari proses belajar yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat yang diajukan dalam memperoleh gelar sarjana terapan pertanian di Politeknik Negeri Lampung. Yang kedua, bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding sebelum melakukan penelitian yang serupa. Yang ketiga, bagi para pengambil kebijakan agar dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan sebelum melakukan kebijakan lain yang terkait dengan alur kelayakan finansial usaha selondok. Bagi Politeknik Negeri Lampung sebagai bahan bacaan pengambil keputusan mengenai penelitian serupa. Bab 2 saya menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu industri rumah tangga. Istilah industri rumah tangga adalah pelaku kegiatan ekonomi yang dapat berbasis usaha rumahan. Usaha selondok yaitu makanan ringan berbentuk kerupuk yang terbuat dari bahan dasar singkong. Konsep teori biaya produksi. Konsep cost of capital, biaya-biaya untuk menggunakan modal. Maksudkan untuk menentukan berapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana yang dipakai dalam investasi. Yang keempat yaitu 2.3 yaitu penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima dari penjualan produknya kepada pedagang atau langsung kepada konsumen. Pendapatan usaha adalah total yang diterima oleh sebuah perusahaan dari penjualan produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen. Terus analisis kelayakan usaha, yaitu analisis kelayakan suatu usaha ditinjau dari aspek penanaman investasi sehingga kelayakan usaha dapat dilihat dari sisi kelayakan investasinya. Metode penelitian, tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa di kecamatan ini merupakan tempat usaha industri pembuatan makanan ringan selondok. Bahan dan alat yang digunakan yaitu kuesioner responden usaha makanan ringan selondok, data hasil observasi lapangan yang akan digunakan. Alat yang digunakan yaitu pena, buku, handphone untuk dokumentasi. Rancangan penelitian, metode pengambilan data. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara atau observasi, dan data sekunder didapat dari jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu. Metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel ini dilakukan secara sederhana. Metode analisis data yaitu analisis pendapatan usaha, analisis kelayakan usaha, dan analisis sensitivitas. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih pada Saudari Anissa Miranti atas proposal yang telah dibawakan dan dijabarkan. Sekian dari presentasi Anissa, dan saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian saya dan pembahasan saya masih terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.